Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai aturan penulisan karya tulis ilmiah. Anggota kelompok 1 yang pertama, saya sendiri Farha Isna Fadilah, kedua Rosi Septiani, ketiga Wanda Citra Permata, dan keempat Sela Mega Putri. Secara umum, pada aspek bahasa, kecuali untuk abstrak, penulisan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dengan berpedoman kepada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Kedua, abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris baku. Dalam aspek jumlah, universitas berhak menerima 2 eksemplar dari setiap laporan penelitian atau skripsi atau tesis yang disusun oleh dosen atau mahasiswa Universitas Lampung. Skripsi atau tesis atau laporan akan digunakan yang pertama 1 eksemplar untuk dokumentasi jurusan dan 1 eksemplar lainnya untuk dokumentasi perpustakaan universitas. Untuk kertas berukuran A4, jenis kertas pertama untuk skripsi atau tesis digunakan kertas HVS dengan bobot 80 gram, sedangkan untuk laporan penelitian dan makalah ilmiah digunakan kertas HVS dengan bobot 70 gram. Untuk sampul digunakan kertas buffalo. Warna kertas pertama, selain kulit atau sampul, seluruh kertas berwarna putih. Kedua, warna kulit mengikuti bendera fakultas. Ketiga, warna kulit untuk laporan penelitian kerjasama bergantung pada perjanjian. Keempat, untuk laporan penelitian antar bidang ilmu, kulit laporan berwarna biru langit. Dalam aspek pengetikan, pertama, skripsi atau tesis, laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diketik dengan komputer dengan ketentuan sebagai berikut. Ukuran huruf 12 dengan font Times New Roman. Kedua, bila diperlukan, ukuran huruf 10 atau 11 dapat digunakan untuk isian, bukan untuk judul, dalam tabel atau gambar. Ketiga, huruf miring digunakan untuk kata asing dan nama buku serta majalah atau jurnal ilmiah. Selanjutnya, penggandaan dapat dilakukan dengan fotokopi dengan kertas dan tinta bermutu tinggi atau dicetak. Untuk judul bab dan subbab, pertama, judul diketik 6 spasi dari batas atas kertas. Kedua, judul subbab pada bagian bawah halaman harus diikuti dengan 2 baris penuh di bawahnya. Ketiga, jika tempat tidak memungkinkan, judul subbab harus dimulai pada halaman berikutnya. Selanjutnya, kata terakhir pada suatu halaman tidak boleh dipenggal ke halaman berikutnya. Seluruh kata harus diketik pada halaman berikutnya. Untuk alinea, pertama, alinea dapat dipisahkan dengan indentasi atau perbedaan spasi. Kedua, jarak indentasi bebas tetapi harus konsisten. Untuk aspek sembir atau margin, pertama, jarak dari pinggir kertas, yaitu pertama sembir bawah, atas, dan kanan berjarak 3 cm atau 1,2 inci dari pinggir kertas. 2. Sembir kiri berjarak 4 cm atau 1,6 inci dari pinggir kertas. Ketiga, pengetikan mengikuti kaidah penulisan. Oleh karena itu, sembir kanan tidak perlu rata. Selanjutnya, semua tabel dan gambar harus berada dalam sembir atau margin. Selanjutnya, spasi. Pertama, secara umum, keseluruhan tulisan harus berspasi ganda. Kedua, spasi tunggal digunakan untuk judul, judul bab, judul subbab, kutipan, tabel, judul gambar, entry bibliografi, dan naskah pada abstrak makalah ilmiah. Ketiga, spasi triple digunakan untuk antar tabel, antar gambar, antar tabel dan naskah, dan antar gambar dan naskah. Keempat, spasi 4 digunakan pertama antara nama penulis dan baris pertama naskah pada halaman abstrak. Kedua, antara daftar tabel, tulisan daftar tabel,
dan baris pertama judul tabel pada halaman daftar tabel. Ketiga, antara daftar gambar dan baris pertama judul gambar pada halaman daftar gambar. Keempat, antara judul bab dan subbab atau baris pertama naskah. Selanjutnya untuk jarak atau jumlah ketukan antar kata. Pertama, jarak satu ketukan digunakan antar kata dan setelah semua tanda baca kecuali setelah titik pada akhir kalimat, titik dua, titik koma, tanda tanya, dan tanda seru. Selanjutnya, jarak satu ketukan digunakan sesudah titik untuk singkatan gelar dan nama. 3. Jarak dua ketukan digunakan setelah tanda baca titik pada akhir kalimat, titik dua, titik koma, tanda tanya, dan tanda seru. Keempat, antara titik dan singkatan lain dalam suatu gelar dengan angka lain untuk menunjukkan waktu dan dengan angka lain yang menunjukkan bilangan ribuan tidak mempunyai jarak. Untuk penomoran halaman. Pertama, nomor halaman diketik tanpa tanda petik ataupun tanda hubung. Kedua, nomor halaman ditempatkan di samping kanan, satu spasi di atas sembir atau margin atas, dan berjarak 3 cm dari pinggir kanan kertas. Ketiga, pada halaman yang memuat judul utama atau bab, nomor halaman tidak dicantumkan tetapi tetap dihitung. Keempat, semua halaman dinomori kecuali halaman pertama yang kosong, halaman judul, halaman muka, dan halaman pertama suatu bab. Terakhir, halaman pendahuluan sampai daftar pustaka dan lampiran diberi angka Arab dimulai dengan angka 1. Selanjutnya, laporan dan skripsi atau tesis dengan volume ganda. Pertama, laporan atau skripsi atau tesis yang tebal mungkin memerlukan 2 atau lebih volume atau jilid. Kedua, halaman judul harus diulang pada setiap volume dan serupa, kecuali untuk kata-kata volume 1 jilid 1, volume 2 jilid 2, dan seterusnya yang diletakkan tepat di bawah judul. Ketiga, setiap volume atau jilid mempunyai halaman-halaman pemula. Keempat, penomoran halaman berurutan dari volume 1 jilid 1 sampai volume jilid terakhir. I. Enumerasi. 1. Penomoran bab, subbab, dan seterusnya bukan keharusan. Kedua, huruf atau nomor yang sudah digunakan untuk suatu bab tidak dapat digunakan untuk subbab dan seterusnya. Ketiga, jika hendak mengikuti pola enumerasi dengan penomoran hendaknya digunakan pola berikut. Pembagiannya lebih bawah lagi, lebih dari 4, hendaknya menggunakan huruf Latin kecil seperti berikut, yaitu seperti pada PowerPoint berikut ini. J. Catatan kaki. 1. Catatan kaki dapat digunakan untuk A. Mengakui kutipan, pernyataan, dan atau gagasan yang diambil dari penulis atau orang lain. B. Membuktikan atau membenarkan pernyataan dengan menyebutkan sumber informasi. C. Mengutip halaman tertentu. 2. Catatan kaki dapat berupa rujukan penjelas, isi, dan silang. 3. Pengetikan. A. Jika menggunakan cara indentasi untuk setiap entry catatan kaki, indentasi dimulai pada baris pertama dan berjarak 5 ketukan dari sembir atau margin. B. Catatan kaki dipisahkan dari naskah oleh garis tidak terputus sepanjang 10 ketukan dan berjarak 2 spasi dari naskah. C. Spasi tunggal digunakan dalam catatan kaki, spasi ganda digunakan pada antar catatan kaki. D. Kutipan dalam naskah diikuti dengan angka Arab yang diketik sedikit di atas garis. E. Nomor yang sama diketik pada awal catatan kaki pada bagian bawah halaman tempat terdapatnya kutipan tersebut. F. Nomor-nomor tik atas diketik langsung setelah tanda baca dalam naskah dan tanpa jarak. G. Setiap nomor tik atas tidak ada tanda baca. H. Catatan kaki penjelas dan rujukan silang dinomori dengan urutan yang sama. 4. Penulisan.
A. Penulisan pertama untuk suatu catatan kaki harus mengandung informasi lengkap nama penulis atau orang, tahun penulisan atau ucapan, judul tulisan, tempat penerbit atau makalah atau ucapan, dibacakan atau diucap. B. Nama penulis ditulis mulai dengan nama kecil atau nama permata diikuti dengan huruf besar pertama, nama tengah jika ada, dan nama akhir atau keluarga. Contoh Agus Karyanto, Soe Siladi, E. Widodo, Jerry M. Bennett. C. Tanda baca utama adalah koma. K. Tabel dan gambar. Batasan tabel dan gambar. A. Kata tabel menyatakan data yang sudah ditabulasikan dan digunakan dalam skripsi atau tesis atau laporan, penelitian atau makalah ilmiah, baik dalam tubuh tulisan maupun dalam lampiran. B. Kata-kata gambar menunjukkan semua materi nonverbal yang digunakan dalam tubuh tulisan atau lampiran seperti peta, grafik, foto, gambar, skema, atau diagram. 2. Persiapan tabel dan gambar. A. Untuk membuat tabel dan gambar dapat digunakan tinta Cina dengan hasil yang sama baiknya dengan hasil komputer. B. Jika lebih dari satu warna digunakan dalam pembuatan gambar, pewarna harus ajak atau tetap untuk seluruh tulisan dan untuk setiap kopi tulisan. C. Pembantu huruf dapat digunakan untuk judul, nomor, dan tanda-tanda. D. Tabel dan gambar sedapatnya menggunakan kertas dengan mutu yang sama dengan kertas yang digunakan untuk seluruh tulisan. E. Gambar yang berbentuk foto. 1. Foto yang lebih kecil dari halaman tulisan dapat dipasang dengan rapat pada kertas dengan kualitas yang sama dengan kualitas seluruh tulisan. 2. Lem yang digunakan harus berkualitas tinggi. 3. Bahan lain selain lem tidak diperkenankan untuk digunakan. 3. Penempatan tabel dan gambar. A. Tabel dan gambar harus berada dalam sembir atau margin. B. Tabel atau gambar diletakkan sedekat mungkin dengan uraian dalam tulisan. C. Posisi tabel atau gambar sejajar lebar atau sejajar panjang kertas tidak mempengaruhi cara penomoran halaman. D. Tabel atau gambar yang ukurannya kurang atau sama dengan setengah halaman dapat diletakkan di antara uraian laporan dan dipisahkan dari kalimat sebelah atas dan bawah dengan satu spasi triple. E. Tabel atau gambar yang lebih besar daripada setengah halaman diletakkan pada halaman tersendiri. F. 2 atau 3 tabel atau gambar yang kecil dapat diletakkan pada satu halaman dengan pemisahan. G. Tabel atau gambar yang lebar dapat diketik atau diletakkan sejajar panjang kertas. Judul tabel atau gambar diketik di bawahnya pada sisi penjilitan atau sembir kiri. H. Tabel atau gambar yang besarnya melebihi ukuran kertas dapat dilipat dengan lipatan yang sesuai dengan ukuran kertas. Sembir diukur dari batas kertas. I. Gambar, misalnya peta, yang besarnya melebihi ukuran kertas dapat dilipat dan dimasukkan ke dalam kantong pada bagian dalam kulit belakang. 4. Penomoran tabel dan gambar. A. Tabel atau gambar dinomori dengan seri yang berbeda. B. Setiap seri diberi nomor urut dengan angka Arab, misalnya tabel 16 atau gambar 16. C. Penerusan tabel di halaman lain. 1. Pada halaman berikutnya, di batas atas diketik tabel 16 lanjutan, tanpa tanda petik. 2. Judul tabel tidak diketik ulang. D. Penomoran dalam tabel atau gambar. 1. Penomoran halaman yang memuat tabel atau gambar mengikuti halaman naskah. 2. Nomor halaman tersebut digunakan dalam menyusun daftar tabel atau gambar. E. Judul gambar yang terlalu panjang. 1. Jika judul gambar yang terlalu panjang untuk diletakkan 2 spasi di bawah gambar, halaman lain dapat ditambahkan di sebelah muka. 2. Judul diketik sedikit di atas pertengahan kertas yang ditambahkan dan diletakkan menghadap ke gambar. 3. Nomor gambar harus ada pada halaman judul gambar dan pada halaman gambar di bawah gambar tersebut. 4. Halaman tambahan yang memuat judul gambar diberi nomor halaman.
halaman di sebaliknya tidak. F. Nomor dan judul tabel diletakkan 2 spasi di atas batas tabel. G. Nomor dan judul gambar diletakkan 2 spasi di bawah batas gambar bawah. 2. Khusus. Karya ilmiah yang berupa laporan lengkap, skripsi atau tesis, laporan penelitian, terdiri atas halaman-halaman pemula, isi dan bahan-bahan acuan. A. Halaman-halaman pemula. Setelah sampul, halaman-halaman pemula terdiri atas 1. Kertas kosong. 2. Abstrak. A. Tujuan utama pembuatan abstrak adalah untuk memberikan informasi ringkas tentang penelitian yang bersangkutan yang memungkinkan pembaca untuk mengambil keputusan apakah tulisan tersebut akan bermanfaat untuk 4. Halaman tambahan yang memuat judul gambar diberi nomor halaman. Halaman di sebaliknya tidak. F. Nomor dan judul tabel diletakkan 2 spasi di atas batas tabel. G. Nomor dan judul gambar diletakkan 2 spasi di bawah batas gambar bawah. 2. Khusus. Karya ilmiah yang berupa laporan lengkap, skripsi atau tesis, laporan penelitian, terdiri atas halaman-halaman pemula, isi dan bahan-bahan acuan. A. Halaman-halaman pemula. Setelah sampul, halaman-halaman pemula terdiri atas 1. Kertas kosong. 2. Abstrak. A. Tujuan utama pembuatan abstrak adalah untuk memberikan informasi ringkas tentang penelitian yang bersangkutan yang memungkinkan pembaca untuk mengambil keputusan apakah tulisan tersebut akan bermanfaat untuk dibaca. B. Informasi pada abstrak. 1. Skripsi atau tesis atau laporan lengkap meliputi 1. Masalah, tujuan, dan hipotesis kalau ada. 2. Deskripsi singkat metode, teknik, dan data yang digunakan. 3. Temuan utama. 2. Makalah utama. 1. Masalah utama dan tujuan. 2. Ringkasan metodologi. Dan yang ketiga, temuan atau simpulan utama. C. Jumlah halaman dan baris untuk abstrak. 1. Skripsi atau tesis atau laporan lengkap paling banyak 2 halaman. 2. Makalah ilmiah paling banyak setengah halaman. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rosi Septiani, yaitu tentang pengetikan. Ke-1, pengetikan skripsi atau tesis atau laporan lengkap. Pertama, kata abstrak harus diketik dengan huruf-huruf besar tanpa tanda petik. Diletakkan di tengah-tengah kertas berjarak 6 spasi dari pinggir atas pada halaman pertama abstrak. Kedua, kata oleh harus diketik dengan jarak 1 spasi triple di bawah judul tanpa tanda petik. Yang ketiga, nama penulis diketik berjarak 1 spasi ganda di bawah kata oleh dan berjarak sama ke sembir kanan dan kiri. Keempat, pengetikan isi abstrak. Pengetikan dimulai 4 spasi di bawah nama penulis. Kemudian, pada halaman berikutnya, nama penulis diketik di sudut kanan berjarak 1 spasi dari batas atas sembir dan berakhir pada batas kanan sembir. Kemudian, seluruh naskah dalam abstrak skripsi atau tesis atau laporan lengkap diketik dalam spasi ganda. Dan seluruh laporan dalam abstrak makalah ilmiah diketik dalam spasi tunggal. Selanjutnya yang kedua, pengetikan makalah ilmiah. Pertama, kata abstrak diketik berjarak 3 spasi dari nama penulis. Kedua, seluruh naskah dalam abstrak diketik dalam spasi tunggal. Yang ketiga, pada halaman-halaman pemula terdapat halaman judul dalam skripsi atau tesis atau laporan. Pertama, judul diketik seluruhnya dalam huruf besar. Kedua, jika lebih dari 1 baris, huruf disusun secara simetris dan diketik dalam spasi tunggal. Ketiga, nama penulis diketik lengkap. Keempat, halaman judul sampai luar hanya memuat judul, nama penulis, nama universitas, dan tahun penulisan. Kelima, gelar yang bersangkutan dengan skripsi atau tesis diketik seluruhnya dalam huruf besar dan dicantumkan kepada halaman judul sampai dalam. Keenam, nama jurusan, fakultas, dan tahun penulisan harus dicantumkan pada halaman judul sampai dalam. Yang keempat, ada halaman persetujuan.
Pertama, hanya untuk skripsi atau tesis mahasiswa. Yang kedua, meliputi judul skripsi atau tesis, nama mahasiswa, dan nomor pokok mahasiswa, jurusan, fakultas, anggota-anggota komisi pembimbing, dan ketua jurusan. Kelima, ada halaman pengesahan. Pertama, hanya untuk skripsi atau tesis mahasiswa. Yang kedua, meliputi tim penguji, dekan, dan tanggal lulus, dan ujian skripsi atau tesis. Yang keenam, ada riwayat hidup. Pertama, hanya untuk skripsi atau tesis mahasiswa. Yang kedua, bukan keharusan atau opsional. Yang ketiga, dapat berupa data mengenai tanggal dan tempat lahir, atau nama orang tua, riwayat pendidikan, riwayat kegiatan kemahasiswaan, dan riwayat pekerjaan serta prestasi kalau ada. Yang keenam, ada susunan peneliti. Pertama, hanya untuk laporan penelitian dosen. Kedua, disusun berdasarkan tingkat tanggung jawab. Yang ketiga, sedapat-dapatnya mencantumkan bidang keahlian masing-masing. Yang kedelapan, ada persembahan. Pertama, hanya untuk skripsi atau tesis mahasiswa. Yang kedua, bukan keharusan atau opsional. Yang ketiga, jika diketik, harus singkat dan ditempatkan di tengah-tengah halaman. Yang keempat, dianggap sebagai halaman pertama, halaman pemula. Yang kesembilan, ada kata pengantar atau ucapan terima kasih. Pertama, pengetikan. Prakata atau sanwacana diketik di tengah-tengah kertas berjarak 6 spasi dari pinggir atas kertas tanpa tanda petik. Kemudian, prakata atau sanwacana seluruhnya diketik dalam huruf besar. Yang kedua, isi. Gambaran umum tugas, ketentuan pengarahan, dan pegangan kerja peneliti. Kemudian, gambaran umum pelaksanaan tugas dan hasil yang dicapai. Kemudian, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Lalu, tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyusunan tulisan. Kemudian, nama penulis atau penanggung jawab. Dan tidak ada duplikasi isi dengan bagian skripsi atau tesis atau laporan lain. Yang ketiga, sanwacana berisi hal-hal seperti yang tersebut pada 3, 4, dan 5B di atas. Yang keempat, naskah kata pengantar atau ucapan terima kasih diketik 4 spasi di bawah prakata atau sanwacana. Kelima, penomoran. Halaman ini dinomori dengan angka Romawi Romawi 1 di samping kanan, 1 spasi dari batas bawah sembir berjarak 3 cm dari pinggir kanan kertas. Kemudian, jika ada halaman persembahan, halaman ini dinomori Romawi 2. Yang ke-10, ada daftar isi. Pertama, pengetikan. Judul daftar isi diketik tanpa tanda petik di tengah-tengah kertas 6 spasi dari pinggir atas kertas. Kemudian, judul-judul diketik mulai dari batas kiri berjarak 4 spasi di bawah daftar isi. Lalu, kata halaman diketik 3 spasi di bawah daftar isi dengan huruf N terletak pada sembir kanan. Kemudian, nomor halaman entry pada daftar isi diketik di bawah kata halaman dengan angka terakhir pada batas sembir kanan. Kedua, materi. Jika hanya materi, sesudah daftar isi dimasukkan ke dalam daftar. Kemudian, bahan-bahan pada halaman-halaman sebelum daftar isi tidak dicantumkan. Dan di bawah kata lampiran dicantumkan hal-hal yang ada dalam lampiran, antara lain tabel dan gambar. Yang ketiga, judul-judul bab ditulis dalam daftar isi dengan susunan kata yang sama persis dengan yang tertulis dalam isi tulisan. Yang keempat, penomoran halaman. Daftar isi diberi nomor halaman dalam huruf Romawi kecil di samping kanan mengikuti nomor halaman sanwacana. Kemudian, nomor diketik 1 spasi dari batas bawah sembir berjarak 3 cm dari pinggir kanan kertas. Yang ke-11, ada daftar tabel. Pertama, daftar tabel memuat seluruh judul tabel dalam naskah maupun dalam lampiran. Yang kedua, pengetikan. Judul daftar tabel diketik tanpa tanda petik di tengah-tengah kertas berjarak 6 spasi dari pinggir atas kertas. Kemudian, pengetikan judul-judul tabel dimulai pada batas kiri sembir berjarak 4 spasi di bawah daftar tabel. Kemudian, jarak antar judul tabel adalah 2 spasi dan jarak antar baris dalam judul tabel adalah 1 spasi. Kemudian,
kata halaman diketik 3 spasi di bawah daftar tabel dengan huruf N terletak pada batas sembir kanan. Lalu, kata tabel diketik sejajar dengan kata halaman berjarak 3 spasi di bawah daftar tabel dengan huruf T terletak pada batas sembir kiri. Kemudian, nomor urut tabel dari naskah dan lampiran diketik berjarak 2 spasi di bawah kata tabel. Dimulai persis dari batas sembir kiri. Jika nomor urut tabel terakhir terdiri atas lebih dari 1 digit, angka pertama nomor tabel yang lebih dari 1 digit diketik dimulai dari batas sembir kiri. Kemudian, nomor halaman tabel dari naskah dan lampiran diketik di bawah kata halaman dengan digit terakhir pada batas sembir kanan. Yang ketiga, penomoran halaman. Halaman daftar tabel diberi nomor halaman dalam huruf Romawi kecil mengikuti nomor halaman daftar isi. Kemudian nomor halaman diketik 1 spasi di bawah batas bawah sembir berjarak 3 cm dari pinggir kanan kertas. Selanjutnya ada daftar gambar. Pertama, daftar memuat semua judul gambar dalam naskah maupun dalam lampiran. Kedua, pengetikan. Judul daftar gambar diketik tanpa tanda petik di tengah-tengah kertas berjarak 6 cm dari pinggir atas kertas. Kemudian, pengetikan judul-judul gambar dimulai pada batas kiri sembir berjarak 4 spasi di bawah daftar gambar. Jarak antar judul gambar adalah 2 spasi dan jarak antar baris dalam judul gambar adalah 1 spasi. Kemudian, kata halaman diketik 3 spasi di bawah daftar gambar dengan huruf N terletak pada batas sembir kanan. Kemudian, kata gambar diketik sejajar dengan kata halaman, berjarak 3 spasi di bawah daftar gambar, dengan huruf G terletak pada batas sembir kiri. Lalu, nomor urut gambar dari naskah dan lampiran diketik berjarak 2 spasi di bawah kata gambar, dimulai persis dari batas kiri sembir. Jika nomor urut gambar terakhir terdiri atas lebih dari 1 digit, angka pertama nomor gambar yang lebih dari 1 digit diketik mulai dari batas sembir kiri. Lalu, nomor halaman gambar dari naskah dan lampiran diketik di bawah kata halaman dengan angka terakhir pada batas sembir kanan. Yang ketiga, penomoran halaman. Halaman daftar gambar diberi nomor halaman dalam huruf Romawi kecil mengikuti nomor halaman daftar tabel. Kemudian, nomor halaman diketik 1 spasi di bawah batas bawah sembir, berjarak 3 cm dari pinggir kanan kertas. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sela Megaputri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Wanda. 13. Daftar simbol, singkatan, dan tata nama. A. Daftar-daftar ini kalau digunakan harus diletakkan setelah daftar gambar pada halaman-halaman pemula. B. Tata cara penomoran halaman mengikuti halaman dedikasi atau kata pengantar. B. Isi. 1. Pendahuluan. A. Pengetikan. 1. Judul. Pendahuluan. Diketik tanpa tanda petik di tengah-tengah kertas, berjarak 6 spasi dari pinggir atas kertas. 2. Isi pendahuluan mulai diketik 4 spasi di bawah judul bab. B. Pendahuluan berisi 1. Masalah yang diteliti atau dibahas, ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan penelitian. Atau 2. Masalah yang diteliti atau dibahas, ruang lingkup, tujuan, kegunaan, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 2. Tubuh tulisan. A. Bagian ini memuat bab-bab dan subbab-subbab seperti yang tercantum dalam daftar isi. B. Pengetikan. 1. Judul bab. 1. Setiap judul bab diketik seluruhnya dalam huruf besar. Penebalan atau bold bukan keharusan tetapi opsional, tanpa tanda petik, di tengah-tengah kertas, dan berjarak 6 cm dari pinggir atas kertas. 2. Jika judul bab lebih dari 1 baris, judul disusun simetris dan berspasi tunggal. 3. Penyantuman nomor bab bukan keharusan tetapi opsional. 2. Judul subbab. 1.
huruf pertama kata selain kata penghubung diketik huruf besar. 2. Penebalan atau bold bukan keharusan tetapi opsional. 3. Jika judul subbab lebih dari satu baris, judul diketik dalam spasi tunggal. 4. Penyantuman nomor subbab bukan keharusan tetapi opsional. 3. Judul sub-subbab. 1. Huruf besar hanya digunakan pada awal kalimat. 2. Penebalan atau bold bukan keharusan tetapi opsional. 3. Jika judul subbab lebih dari satu baris, judul diketik dalam spasi tunggal. 4. Penyantuman nomor subbab bukan keharusan tetapi opsional. C. Judul bab, subbab, dan sub-subbab tidak boleh diakhiri dengan titik. 3. Ringkasan, simpulan, dan saran. A. Ringkasan bersifat opsional. B. Jika memungkinkan, simpulan dapat diikuti saran. C. Bahan-bahan acuan. Tata cara penulisan kepustakaan pada dasarnya disesuaikan dengan bidang ilmu. 1. Kepustakaan. A. Jika tulisan menggunakan sumber informasi lain, daftar pustaka harus dicantumkan. B. Daftar pustaka dimulai dengan 1. Sehelai kertas yang bertuliskan daftar pustaka tanpa tanda petik diketik di tengah-tengah kertas. 2. Halaman ini tidak dihitung serta tidak dinomori. C. Tulisan daftar pustaka harus diulang pada halaman pertama daftar pustaka, berjarak 6 spasi dari pinggir kertas, di tengah-tengah sejajar lebar kertas, dan tanpa tanda petik. D. Pengetikan sumber pustaka. 1. Setiap sumber pustaka diketik dalam spasi tunggal. 2. Spasi ganda digunakan untuk antar sumber pustaka. 3. Tanda baca utama adalah titik. E. Penulisan sumber pustaka. 1. Informasi tentang sumber informasi harus lengkap dan dengan urutan sebagai berikut. 1. Nama penulis. 2. Tahun penerbitan. 3. Judul tulisan atau informasi. 4. Nama sumber informasi. Buku, surat kabar, majalah populer, majalah ilmiah, ensiklopedi, makalah. 5. Nama penerbit khusus untuk buku. 6. Tempat penerbitan atau pengucapan khusus untuk buku dan makalah. 7. Jumlah halaman buku atau halaman artikel. 2. Buku. 1. Judul buku diketik miring tanpa tanda petik, kecuali pada catatan kaki. 2. Huruf pertama setiap kata judul buku selain kata penghubung dan kata depan diketik dengan huruf besar. 3. Judul artikel yang diambil dari buku yang bersifat editorial diperlakukan seperti pengetikan pada artikel dalam terbitan berkala. 4. Pengetikan pada daftar pustaka diakhiri dengan jumlah halaman atau nomor halaman. 3. Terbitan berkala, jurnal dan buletin, majalah dan terbitan ilmiah lainnya, misalnya Proceeding. 1. Judul artikel diketik tidak miring dan tanpa tanda petik. 2. Hanya huruf pertama kata pertama judul artikel diketik dengan huruf besar. 3. Nama terbitan berkala, majalah dan terbitan ilmiah lainnya diketik dengan huruf miring. Khusus untuk terbitan berkala, nama terbitan diketik dengan menggunakan singkatan baku untuk terbitan tersebut. 4. Pengetikan pada daftar pustaka diakhiri dengan volume, nomor jika ada, dan halaman. 4. Nama penulis. 1. Seluruh nama penulis harus diketik. 2. Untuk penulis tunggal, nama penulis dimulai dengan nama belakang atau keluarga penulis, diikuti tanda baca koma, huruf pertama nama depan atau pertama, dan huruf pertama nama tengah jika ada, dalam huruf besar yang diikuti tanda baca titik. 3. Untuk penulis jamak, nama penulis kedua dan seterusnya diketik setelah nama penulis pertama dengan cara yang sama. 4. Gelar penulis tidak dicantumkan. 2. Lampiran. A. Lampiran umumnya berisi bahan-bahan tambahan, data asli, atau penyetiran yang terlalu panjang untuk dicantumkan dalam naskah tulisan. B. Bagian ini dipisahkan dari bagian lain dengan kertas yang bertuliskan lampiran di pusat kertas yang tidak dihitung dalam penomoran halaman. C. Lampiran-lampiran dapat dibagi dalam beberapa jenis lampiran, misalnya lampiran A, lampiran B, dan seterusnya. Tabel dan gambar dalam lampiran harus diberi nomor,
judul dan didaftar dalam daftar tabel dan daftar gambar pada halaman-halaman pemula. E. Penomoran tabel dan gambar mengikuti urutan dalam naskah. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.